Dinikahi Gustinin, bab 47, marah. Rahang Zaidan mengeras, sorot matanya begitu tajam. Ia menggebrak meja dengan tidak sengaja karena menahan amarah. Brak. Kita lanjutkan besok. Ucap Zaidan langsung pergi meninggalkan ruangan rapat. Mohon maaf semuanya, rapat kita tunda sampai besok karena Pak Zaidan sedang ada urusan lain. Semoga Anda semua tidak keberatan. Terima kasih. Ucap Aska menunduk lalu menyusul Zaidan. Ia takut emosi Zaidan tidak terkendalikan. Zaidan melangkah dengan tegap dan sorot matanya yang tajam membuat siapapun yang bertemu Zaidan akan bergidik ngeri. Ia berjalan menuju ruangan tersembunyi yang dikatakan Aska tadi. Ia langsung mendobrak pintu tersebut dengan kasar. Brak. Zaidan masuk dengan tatapan tajam. Wajahnya merah pada menahan amarah. Napas Zaidan memburu dengan cepat karena amarah di dalam dirinya. Ia mencekram kerah baju, mata-mata bayaran yang menguntitnya. Siapa yang membayarmu? Hah? Tanya Zaidan dengan nada tinggi dan semakin mengeratkan cengkramannya. Aska yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Ia menarik Zaidan untuk tetap tenang dan tidak gegabah. Tenang Zaid, istighfar. Ucap Aska menarik Zaidan untuk menjauh dari mata-mata tersebut. Zaidan memejamkan matanya sejenak sambil beristighfar. Astagfirullah, saya kilaf. Ucap Zaidan menghela nafasnya dengan panjang. Setelah itu ia duduk dengan tenang, tetapi sorot matanya masih tajam menatap mata-mata tersebut. Dia disuruh Arkan, tapi sejak tadi gua tanya apa motifnya, dia diam membisu, bisik Aska pelan pada Zaidan. Zaidan tersenyum senyap. Ia tahu apa yang harus ia lakukan agar pria tersebut mau mengaku apa motifnya mengikuti Zaidan di Lombok. Zaidan mengambil ponsel yang khusus untuk mencari tahu bukti-bukti orang yang mengganggu dirinya. Ia menunjukkan satu foto pada pria yang bisu walaupun sudah babak belur dipukul oleh Aska. Anda tidak kasihan dengan anak Anda? Tanya Zaidan tersenyum senyap. Sebenarnya ini hanya sebagai ancaman saja agar pria tersebut mau membuka mulutnya. Apa yang akan Bapak lakukan dengan anak saya? Akhirnya ia membuka mulutnya setelah Zaidan menunjukkan foto anaknya. Saya tidak akan melakukan apapun selama kamu mengikuti dan menjawab ucapan saya. Lanjut Zaidan menjentikkan jarinya. Zaidan bisa berubah menjadi sangat kejam jika keluarganya diusik. Namun ia juga masih memiliki sisi kemanusiaan, sehingga anak pria tersebut hanya sebagai ancaman saja. Apa yang ingin Anda ketahui, Pak? Saya akan beritahu semua informasi yang saya punya, tetapi tolong jangan libatkan anak saya. Ucapnya memelas pada Zaidan. Bagus, dari tadi seperti ini kan enak. Saya tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk mencengkrammu. Apa motif Anda mengikuti saya? Tanya Zaidan tepat di telinga pria tersebut. Saya tidak bisa memberitahu Anda, Pak. Tuan Arkan tidak akan membiarkan saya hidup dengan tenang jika rencananya terbongkar. Jawabnya bertele-tele dan Zaidan tidak suka dengan hal itu. Sepertinya Anda tidak sayang dengan anak laki-laki Anda. Lanjut Zaidan membuka mata-mata tersebut merubah pikirannya. Ia tidak ingin kehilangan putra satu-satunya itu. Saya akan memberitahu Anda bahwa Tuan Arkan meminta saya untuk mencari tahu siapa istri Anda sebenarnya. Ucapnya dengan nafas memburu. Begitu rupanya. Apakah ada alasan lain? Tanya Zaidan dengan tatapan mengintimidasi. Saya bersumpah tidak ada alasan lain selain mencari tahu siapa istri Anda, Pak. Tolong jangan sakiti putra saya. Lanjutnya dengan memohon pada Zaidan. Hei, tenanglah, saya ini masih waras. Tidak mungkin bagi saya untuk melibatkan anak-anak hanya karena bisnis. Celetuk Zaidan menyugar rambutnya. Zaidan kembali mendekat ke arah mata-mata tersebut. Mulai sekarang kamu bekerja untuk saya dan cari tahu tentang rencana Arkan selanjutnya. Putus Zaidan sepihak. Aska menggelengkan kepalanya, ia tidak setuju dengan keputusan Zaidan yang tampak gegabah. Aska mendekati Zaidan dan berbisik padanya. Bro, lo yakin mau memperkerjakan dia? Dia aja bisa mengkhianati Arkan, apalagi lo? Enggak, gue enggak setuju, bisik Aska protes. Bersahabatlah dengan musuhmu, maka kau akan tahu siapa teman dan siapa musuhmu yang sebenarnya. Ucap Zaidan semik sambil berjalan menuju ruangannya dan meninggalkan mata-mata tersebut sendirian. Aska masih protes dengan keputusan Zaidan. Bukan tanpa alasan, 2 tahun lalu ia sudah ceroboh sampai membuat Zaidan celaka. Dan ia tidak ingin kejadian tersebut terulang kembali.
Lo nggak bisa mengambil keputusan sepihak. Kita harus berdiskusi dulu. Lo nggak biasanya kayak gini, Zaid. Ada apa dengan lo? Hah? Tanya Aska serius. Jadwal saya selanjutnya? Bukan menjawab perkataan Aska, Zaidan malah bertanya apa jadwalnya selanjutnya. Rapat dengan pimpinan perusahaan Matthew, jawab Aska yang melihat tingkah aneh Zaidan. Oke, siapkan semuanya. Saya ingin berbicara dengan istri saya dan jangan ada yang masuk ke dalam ruangan saya termasuk kamu. Ucap Zaidan dingin lalu melangkah masuk ke dalam ruangannya. Zaidan duduk di kursi kebesarannya dan menatap keluar jendela besar yang ada di ruangannya. Terkadang kita harus mencari tahu semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Gumam Zaidan penuh dengan teka-teki. Ia merogoh sakunya dan mengambil ponselnya untuk menelpon Aisyah. Ia sudah kelewat kangen dengan bidadari cantiknya itu. Panggilan pertama tidak dijawab oleh Aisyah sampai ke panggilan kelima. Akhirnya Aisyah menjawab teleponnya tersebut. Waalaikumsalam. Masih ingat punya suami, Bi? Tanya Zaidan kesal karena teleponnya baru saja dijawab oleh Aisyah. Maaf mas, aku baru selesai melakukan penyuluhan, ucap Aisyah dengan nada pelan. Saat ini tubuhnya terasa lemah. Mungkin efek belum makan sejak pagi. Bi, nada bicara kamu kok lemas, kamu kenapa? Tanya Zaidan khawatir. Ia ingin melakukan panggilan video, namun jaringan internet di tempat Aisyah berada sangat buruk. Aku nggak apa-apa kok mas, mungkin culture shock aja karena baru pertama kali aku ikut kegiatan volunteer di Indonesia. Gila Aisyah, matanya seperti berkunang-kunang namun langsung dialihkan olehnya. Kamu yakin gak apa-apa, Bi? Tanya Zaidan memastikan bahwa Aisyah, istrinya benar-benar baik. Iya mas, aku gak apa-apa kok. Ucap Aisyah semakin pelan, tenaganya benar-benar habis. Bahkan untuk berbicara saja ia malas. Aisyah berpamitan pada Zaidan dengan alasan mau melanjutkan kegiatan. Dan Zaidan mengiyakan ucapan Aisyah. Namun ia masih tidak yakin dengan ucapan Aisyah bahwa dirinya baik-baik saja. Zaidan menelpon Aska untuk mengubah seluruh jadwal menjadi hari ini. Ia ingin jadwalnya selama seminggu didapatkan pada hari ini. Aska, padatkan jadwal saya, ucap Zaidan datar. Lo kesambet bro. Kemarin lo bilang gue gak ada ngasih lo waktu istirahat. Sekarang lo minta pasarkan jadwal lo. Kesambet Jin? Tanya Aska bercanda. Jangan banyak protes, laksanakan apa yang saya perintahkan. Padatkan jadwal saya, ucap Zaidan kesal. Iya, terserah lo deh, ucap Aska langsung mengubah jadwal Zaidan dan memadatkannya. Aska menelpon bawahannya untuk segera menghubungi rekan bisnis mereka karena Zaidan meminta jadwalnya selama 1 minggu dipadatkan pada hari ini. Bab 48 menghilang. Zaidan hendak keluar dari ruangannya namun dicegah oleh Aska. Eits, tunggu dulu, lo mau kemana? Tanya Aska yang baru saja muncul di depan Zaidan. Bertemu Argan, jawab Zaidan singkat. Baiklah, tetapi gue ikut dengan pengamanan siaga 1, ucap Aska yang tidak ingin terjadi sesuatu pada sahabatnya itu. Saya bisa sendiri, ucap Zaidan yang tidak ingin dikawal. Zaidan tipikal orang yang sangat risih jika harus dikawal. Tetapi jika menyangkut Aisyah maka semuanya harus ketat. No, gua nggak mau kejadian 2 tahun lalu terulang lagi, protes Aska. Di sini peran sebagai seorang abang harus ditunjukkan olehnya atau Zaidan akan kembali terluka. Terserah, lanjut Zaidan singkat. Aska mengikuti langkah Zaidan yang sudah keluar dari ruangannya. Ia menelpon semua bodyguard yang sudah dilatih khusus untuk mengawal mereka. Lakukan seperti perintah saya, ucap Aska tegas melalui ponselnya. Mereka berdua sampai di lobi. Rio langsung membukakan pintu mobil untuk pemilik perusahaan Malik Group itu. Zaidan duduk di belakang sedangkan Aska duduk di samping supir. Cari tahu tentang keadaan Aisyah. Tadi waktu saya telepon ada bicaranya lemas, ucap Zaidan pada Aska yang kebetulan sedang memegang ponsel. Oke, jawab Aska singkat dan langsung menghubungi bodyguard yang ditugaskan untuk menjaga Aisyah. Aska mengangguk dan langsung menghubungi bodyguard yang ditugaskan untuk menjaga Aisyah. Apa? Melakukan tugas seperti itu saja kalian tidak becus? Amu Aska sontak membuat Zaidan kaget. Ada apa? Kenapa kamu marah-marah Aska? Jawab, tanya Zaidan khawatir. Aska mematikan sambungannya teleponnya dan menatap Zaidan dengan tatapan sendu. Ia bingung harus memulainya dari mana. Berhenti,
Celetuk Zaidan yang melihat perubahan ekspresi wajah Aska. "Ada apa, Aska?" "Jawab saya," tanya Zaidan dengan sorot mata yang tajam. Aska menunduk, ia bingung bagaimana harus memberitahu Zaidan yang sebenarnya. "Tolong jawab saya, ada apa?" tanya Zaidan meninggikan suaranya. "Gua bakal jawab, tapi lo harus janji. Lo gak akan lepas kendali." Ucap Aska masih menunduk, ia tahu betul sikap Zaidan bagaimana. Jika orang yang ia cintai diusik, maka Zaidan akan berubah menjadi buas dan tidak memikirkan statusnya yang sebagai anak kiai. "Apa maksudmu? Ceritakan cepat," ucap Zaidan yang sudah tidak sabar mendengar informasi tentang istrinya. Aska menoleh ke belakang dan menatap intens Zaidan. "Aisyah hilang," ucap Aska membuat Zaidan terhenyak. Dek. Bagai disambar petir di siang bolong, Zaidan langsung lemas mendengar kabar bahwa bidadarinya menghilang. Hatinya langsung terasa hampa dan sorot matanya berubah sendu. "Nggak pasti. Lo salah info kan? Ini semua nggak mungkin terjadi. Saya sudah menyuruh bodyguard untuk menjaga Aisyah dengan ketat." "Lo bercanda kan?" ucap Zaidan mencengkram kerah Aska. Aska terkejut mendengar Zaidan memakai kata lo dan bukan kamu. Ini pertama kali Zaidan memanggil seseorang dengan lo. "Gue gak bercanda, Zaid, maaf," ucap Aska menunduk. Sekali lagi ia gagal menjaga keluarga Zaidan. "Enggak, lo pasti bercanda. 30 menit lalu saya baru nelpon Aisyah dan dia bilang baik-baik saja. Saya akan buktikan kalau Aisyah memang baik," ucap Zaidan melepaskan cengkraman dan menelpon Aisyah. Sambungan teleponnya tidak terhubung, semakin membuat Zaidan khawatir. "Bi, angkat please," gumam Zaidan khawatir. Zaidan terus mencoba menghubungi Aisyah sampai 20 kali. Namun tidak satu pun panggilan Zaidan tersambung ke ponsel Aisyah. "Saya akan ke Lombok untuk memastikan bahwa Aisyah baik-baik saja," putus Zaidan karena teleponnya tidak kunjung tersambung ke ponsel Aisyah. "Hubungi Pak Raffi sekarang juga untuk menyiapkan helikopter," perintah Zaidan dingin. "Kita kembali ke rumah," lanjutnya dengan ekspresi wajah datar. Aska dan Rio mengangguk dan melaksanakan perintah dari atasannya itu. Mobil hitam mewah tersebut sudah tiba di halaman rumah Zaidan yang sudah terparkir satu helikopter. Tanpa basa-basi, ia langsung masuk ke dalam helikopter yang sudah disiapkan, disusul oleh Aska di belakang. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, helikopter yang dikendarai Zaidan sudah tiba di resort tempat Zaidan dan Aisyah menginap kemarin. Zaidan langsung turun dan kembali masuk ke dalam mobil mewah miliknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perasaannya saat ini sedang khawatir, memikirkan kemana perginya Aisyah. Mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi menuju base camp di mana istrinya menginap. Zaidan turun dengan tegap dan berwibawa. Setibanya di sana, ia disambut dengan bodyguard yang tidak biasa menjaga Aisyah dengan benar. Langkahnya tegas, membuat siapapun takut kehilangan melihat Zaidan. "Di mana istri saya?" tanya Zaidan masih dengan nada pelan. Kelima bodyguard tersebut menunduk dan minta maaf pada Zaidan karena mereka tidak tahu kemana istrinya pergi. "Maaf Pak," ucap kelimanya membuat Zaidan kesal. "Maaf? Untuk apa? Saya bertanya, di mana istri saya?" ucap Zaidan mulai meninggikan suaranya yang mengepalkan tangannya. "Terakhir kali kami melihat Nona Aisyah berada di sekolah dasar, dan ketika kami kembali ke sana, Nona Aisyah sudah menghilang, Pak," ucap salah satu bodyguard membuat Zaidan semakin kesal. "Aska," panggil Zaidan dengan suara beritonnya. Aska yang mengerti kode dari Zaidan langsung menampar kelima bodyguard tersebut dengan keras. "Plak, menjaga satu orang saja kalian tidak bisa." "Plak," bekik Aska masih menampar kelima bodyguard tersebut. "Sudah cukup," ucap Zaidan menghentikan Aska. Lalu ia berjalan masuk ke lingkungan basecamp Aisyah. Di dalam basecamp, Zaidan mencari keberadaan Aisyah dan bertanya pada teman-temannya. "Permisi, di mana Aisyah?" tanya Zaidan di salah satu dokter yang kemarin bersama dengan Aisyah. Dokter tersebut adalah Ayu, salah satu sahabat dan juga kakak angkat Aisyah. Gus Zaidan, saya kurang tahu Gus, karena kami tidak satu tim," ucap Ayu heran dengan kedatangan Zaidan secara tiba-tiba seperti ini. "Siapa tim Aisyah?" tanya Zaidan kembali. Ia sudah terlanjur khawatir karena kabar kehilangan Aisyah. "Dokter David, Dokter Amel, dan Dokter Ilham Gus," jawab Ayu tersenyum ramah. Di mana lokasi kegiatannya?" Zaidan kembali bertanya untuk memastikan bahwa Aisyah memang baik-baik saja.
Belum sempat Ayu menjawab, Amel, beberapa perawat yang bersama mereka dan juga Ilham tiba di base camp dan langsung dipanggil oleh Ayu. "Dokter Amel!" panggil Ayu membuat Amel menoleh dan langsung menghampirinya. "Iya, ada apa?" tanya Amel yang tidak mengetahui bahwa pria yang di dekatnya adalah Zaidan. Zaidan langsung menoleh dan bertanya di mana Aisyah. "Dokter Amel, di mana Aisyah?" tanya Zaidan membuat Amel teranyak. Amel heran mengapa Zaidan tiba-tiba datang dan Aisyah tidak memberitahunya. "Loh, bukannya tadi Aisyah pulang ke basecamp duluan ya? Karena tadi wajahnya pucat, jadi kami minta untuk pulang duluan," ucap Amel menjelaskan. "Aisyah nggak ada di basecamp karena timku pulang duluan dan nggak ada orang di sini," bentah Ayu, karena mereka berdua saling menatap heran. Zaidan semakin khawatir dengan penjelasan Ayu dan juga Amel. "Aisyah pulang sama siapa?" tanya Zaidan khawatir. "Aisyah pulang dengan diantar Dokter David. Sekarang Dokter David di mana, Yu?" tanya Amel pada Ayu. Ayu mengadikkan bahunya. Ia tidak tahu di mana Aisyah dan David berada. Zaidan mengepalkan tangannya, namun ia masih menjaga sikap depan teman-teman Aisyah. "Baiklah, terima kasih atas informasinya. Saya akan mencari tahu di mana keberadaan istri saya," ucap Zaidan langsung berpamitan. Ia kesal karena baik David ataupun Aisyah tidak ada yang bisa dihubungi. "Sebaiknya Gus Zaidan tunggu saja di sini. Mungkin mereka ada kasus darurat dan ponselnya mati," ucap Amel menenangkan Zaidan. Ia tidak ingin perasaan Aisyah kembali terluka hanya karena masalah sepele seperti itu. Zaidan menolak dan tetap bersikeras untuk mencari keberadaan Aisyah. Ayu dan Amel menatap satu sama lain. Mereka heran mengapa David dan Aisyah menghilang secara bersamaan. Sedangkan Zaidan, ia meminta Aska untuk mencari Aisyah di sekolah tempat kegiatannya berlangsung. "Bi, kamu di mana?" gumam Zaidan sambil menatap foto Aisyah di ponselnya. Kemudian ia mengusap wajahnya kasar.